Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Arsidika dengan NIM 123070116. Saya dari kelas 6C Prodi Perbankan Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 analisis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis perubahan pendapatan. Yang kedua, yaitu analisis BEP. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai analisis MOS. Nah, mari kita sama-sama lanjut ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama kita masuk kepada analisis perubahan pendapatan. Nah, analisis ini merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Analisis ini membantu manajemen dalam mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan sehingga dapat diketahui apakah perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan harga jual produk, perubahan jumlah produk yang terjual, atau kombinasi dari keduanya. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat menilai efektivitas strategi penetapan harga dan juga kinerja penjualan yang telah dilakukan. Hasil analisis ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan daripada periode berikutnya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai contoh analisis perubahan pendapatan. Mari kita masuk ke bagian contoh. Baiklah, di sini kita sudah melihat tabel mengenai dari kurun waktu 2024 dan 2025. Dan juga di sini ada soal dari analisis perubahan laba kotor. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita akan menghitung perubahan harga jual, yang dimana rumusnya yaitu HJ2 dikurang HJ1 dikalikan dengan K2, yang dimana sama dengan Rp450 dikurangi dengan Rp400 dikalikan dengan 2.300, maka dapat ditemukan yaitu perubahan harga jualnya yaitu Rp115.000, yang dimana kan itu dikatakan laba. Lalu yang kedua, ada kita menentukan perubahan kuantitas produk yang dijual, yang dimana rumusnya yaitu K2 dikurang K1 dikali HJ1, yang didapatkan yaitu 2.300 dikurangi dengan 2.000 dikalikan dengan Rp400. Nah, lalu didapatkanlah hasil dari perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu 120.000, maka hasilnya bisa dikatakan laba. Lalu yang ketiga, kita menghitung perubahan harga pokok persatuan, yang dimana dengan rumus HPP 2 dikurang HPP 1 dikalikan dengan K2, maka hitungannya menjadi Rp300 dikurang Rp280 dikalikan dengan Rp2.300. Nah, maka perubahan harga pokok persatuannya didapatkan yaitu Rp46.000, yang dimana dapat kita simpulkan itu rugi. Kemudian yang terakhir kita masuk ke perubahan kuantitas HPP, yang dimana dengan rumus K2 dikurang K1 dikalikan dengan HPP 1. Lalu kita dapatkan yaitu 2.300 dikurangi dengan 2.000 dikalikan dengan Rp280. Maka dihasilkan yaitu perubahan kuantitas HPP-nya yaitu menjadi 184.000, yang dimana itu disimpulkan dengan rugi. Lalu kita akan melihat verifikasinya, yang dimana kita menentukan laba kotor 2024 yang dimana itu 800.000 dikurang dengan 560.000 sama dengan 240.000. Kemudian kita menentukan laba kotor tahun 2025 yaitu 1.035.000 dikurangi dengan 690.000, maka didapatkan hasil 345.000. Lalu dilanjutkan dengan kita menentukan perubahan laba kotornya, yaitu laba kotor di tahun 2025 dikurangi dengan laba kotor di tahun 2024. Maka jadilah 345.000 dikurangi dengan 240.000 sama dengan 105.000. Contoh. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian analisis BEP.
Nah, analisis BEP atau break even point disebut juga dengan titik impas, yang dimana ini merupakan kondisi ketika jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan atau juga bank sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak menghasilkan laba maupun mengalami kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan minimum yang harus dicapai agar kegiatan operasional dapat berjalan tanpa menimbulkan kerugian. Dalam sektor perbankan, BEP dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi seluruh beban operasional melalui pendapatan operasional yang diperoleh. Kemudian dengan mengetahui titik impasnya, manajemen dapat menetapkan target pendapatan, melakukan peningkatan profitabilitas bank, yang dimana semakin besar pendapatan yang diperoleh di atas titik impas, maka semakin besar pula laba yang dapat dihasilkan oleh bank. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian MOS atau Margin of Safety. Nah, MOS ini disebut juga dengan batas keamanan, yang dimana ukuran yang menunjukkan seberapa jauh pendapatan aktual atau yang dianggarkan berada di atas titik impas atau BEP tadi. Nah, MOS menggambarkan tingkat keamanan suatu perusahaan atau bank terhadap kemungkinan penurunan pendapatan di masa mendatang. Nah, semakin tinggi nilai MOS, maka semakin kecil pula risiko perusahaan mengalami kerugian karena masih memiliki jarak yang cukup besar dari titik impas. Nah, sebaliknya, apabila MOS ini rendah, maka sedikit penurunan pendapatan saja itu dapat menyebabkan perusahaan atau juga bank berada di dalam kondisi yang rugi. Oleh karena itu, MOS ini sering digunakan sebagai alat untuk menilai tingkat risiko usaha dan juga efektivitas pencapaian target pendapatan. Sementara itu, dalam industri perbankan, MOS juga membantu manajemen dalam mengevaluasi kemampuan bank dalam menghadapi perubahan ekonomi di kondisi ekonomi, penurunan pendapatan operasional, maupun peningkatan biaya operasional yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Nah, MOS dan juga BEP ini masih terhubung ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat contoh dari MOS dan juga BEP. Mari kita lanjut ke contohnya ya. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui data dari bank di tahun 2025, yakni dengan keterangan ada di pendapatan operasionalnya, beban operasional variabel, dan juga beban operasional tetap. Lalu kita akan menentukan BEP dan juga MOS-nya. Nah, yang pertama kita akan menghitung BEP-nya, yang dimana BEP sama dengan 42 juta dibagi 1 dikurangi dengan 40 juta dibagi dengan 100 juta, yang dimana dapatkan 40 juta dibagikan dengan 0,6, yang didapatkan hasil yaitu BEP sama dengan 70 juta. Dengan interpretasinya yaitu bank harus memperoleh pendapatan operasional sebesar 70 juta agar berada pada kondisi impas atau tidak laba dan juga tidak rugi. Lalu yang kedua kita akan menghitung MOS-nya, yang dimana di sini MOS sama dengan 100 juta dikurangi dengan 70 juta dibagi dengan 100 juta dikalikan dengan 100%, yang didapatkan MOS sama dengan 30 juta dibagi dengan 100 juta dikalikan dengan 100%, maka MOS yang didapatkan yaitu 30%, dengan interpretasi margin of safety sebesar 30%, menunjukkan bahwa pendapatan operasional bank masih dapat turun sebesar 30% atau 30 juta sebelum mencapai titik impas BEP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam tiga analisis ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.